Shalom saudara, selamat pagi. Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan bersukacita. Kita bersyukur di pagi hari ini karena kita kembali lagi dalam renungan pagi Spiritual Life. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan pembacaan kita pada Imamat 7 ayat 35 sampai 38 dengan judul Ritual Imam dan Hati Tuhan. Saya akan bacakan firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Itulah bagian Harun dan anak-anaknya dari segala kurban oleh api bagi Tuhan pada hari mereka disuruh datang untuk menjadi imam bagi Tuhan. Itulah yang harus diserahkan menurut perintah Tuhan dari pihak Israel kepada mereka pada hari mereka diurapinya. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya bagi mereka turun-temurun. Itulah hukum tentang kurban bakaran, kurban sajian, dan kurban penghapus dosa, kurban penebus salah, persembahan penabisan, dan kurban keselamatan yang diperintahkan Tuhan kepada Musa di atas Gunung Sinai pada hari Tuhan memerintahkan orang Israel mempersembahkan kurban mereka kepada Tuhan di padang gurun Sinai. Saudara, dalam Imamat 7 ayat 7 sampai dari 35 sampai 38 merupakan bagian penutup dari rangkaian hukum tentang korban. Ayat ini merangkum ketetapan mengenai bagian para imam, jenis-jenis persembahan, dan bagaimana semuanya itu ditetapkan pada saat Musa menabiskan Harun dan anak-anaknya. Ini bukan sekedar catatan administratif, tetapi sebuah penegasan bahwa seluruh sistem ibadah, baik itu ritual, imam maupun persembahan, itu berasal dari penetapan Tuhan sendiri. Di dalam teks ini terlihat bahwa seluruh kehidupan umat Israel itu tidak bisa dipisahkan dari struktur yang berkaitan dengan peribadatan yang mengatur mereka. Ada korban yang dipersembahkan, ada imam yang melayani, dan ada umat yang membawa persembahan, dan ada juga Tuhan yang menjadi pusat dari semuanya itu. Semua ini disatukan dengan satu tujuan, yaitu menjaga kekudusan di tengah umat. Saudara, di zaman sekarang, khususnya dalam cara pandang postmodern, institusi agama sering dipandang dengan sebuah kecurigaan. Gereja dianggap sebagai alat propaganda, membangun rasa takut akan ke neraka bagi yang tidak menaati gereja, dan menjanjikan surga bagi yang taat. Tujuannya untuk mengontrol jemaat dan mengarahkan semuanya demi kepentingan institusi gereja itu sendiri. Namun, dalam Imamat 7 ayat 35-38 memberikan perspektif yang berbeda. Di sini kita tidak melihat manusia yang menciptakan sistem untuk menguasai, tetapi Tuhan yang menetapkan sistem untuk memelihara. Para imam dari suku Lewi tidak menjadi imam karena ambisi pribadi atau karena kecerdikan Musa dalam membangun struktur kekuasaan. Mereka ada karena kebutuhan akan keteraturan dalam ibadah. Tanpa imam, tidak ada yang menjaga kekudusan ritual. Tanpa ritual, tidak ada cara konkret bagi umat untuk mengekspresikan kasih dan penghormatan mereka kepada Tuhan. Ritual, jemaat, institusi, dan kekudusan bukanlah hal yang terpisah. Semuanya terjalin dalam satu kesatuan yang hidup. Ritual membentuk kesadaran, jemaat menjalani kehidupan bersama, institusi menjaga keteraturan, dan kekudusan menjadi tujuan akhirnya. Ini bukan sistem manipulatif, tetapi sistem yang memelihara kehidupan rohani umat. Bahkan dalam hal persembahan, imamat menunjukkan bahwa ini bukan tentang isu ekonomi. Persembahan bukan cara untuk menyedot sumber daya umat, melainkan cara Tuhan untuk memelihara mereka yang melayani. Bangsa Israel dipanggil untuk menopang kehidupan rohani mereka sendiri, termasuk para imam yang tidak memiliki bagian tanah seperti suku lainnya. Ini adalah desain ilahi, bukan strategi manusia. Memang sebagai umat Allah kita harus bersikap kritis, dan itu bisa menjadi hal yang baik ketika ada penyimpangan terjadi. Tetapi imamat mengingatkan bahwa tidak semua institusi lahir dari motif manipulatif. Ada institusi yang lahir dari kehendak Tuhan sendiri. Sama seperti imam ditetapkan oleh Tuhan pada zaman Musa, demikian juga gereja hari ini dipanggil untuk menjadi alat Tuhan, bukan alat kepentingan manusia. Saudara, mari sejenak kita renungkan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Saudara, apakah kita sudah melihat setiap bentuk ibadah dan kehidupan bergereja sebagai cara Tuhan membentuk hati kita dan bukan sekedar kewajiban yang kita jalani? Masalahnya bukan pada keberadaan institusi, tetapi pada bagaimana manusia menjalaninya. Ketika manusia menjauh dari Tuhan, institusi itu bisa menjadi alat. Tetapi ketika tetap berakar pada Tuhan, institusi menjadi sarana anugerah Tuhan. Biarlah kiranya kita tidak terjebak dalam kecurigaan terhadap bentuk dan struktur, tetapi belajar melihat hati Tuhan di balik semuanya itu. Sebab pada akhirnya bukan institusi yang menentukan nilai kita, tetapi apakah kita hidup dalam kekudusan Tuhan yang dikehendaki melalui setiap bagian dalam kehidupan kita, termasuk kehidupan bergereja.
Saudara, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah Tuhan, setiap firman yang menyapa kami di pagi hari ini. Biar kiranya di hari-hari ini kami semakin tertanam dalam gereja, dalam komunitas Tuhan di tempat ini. Kami mendoakan biar kiranya iman kami dari hari ke hari semakin bertumbuh. Bahkan kehidupan kami memiliki karakter serupa seperti Kristus. Ampuni kami Tuhan jika di hari-hari ini kami mungkin sering melenceng atau bahkan kami sering tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ajar kami untuk semakin dari hari ke hari semakin tertanam dan bertumbuh dalam komunitas dan gereja di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan menyerahkan seluruh kehidupan kami di pagi hari ini, bahkan seluruh aktivitas kami, biar kiranya Tuhan memberikan kami kekuatan, sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi saudara, biarlah kiranya dimanapun berada, sehat badannya, kuat imannya, dan Tuhan Yesus memberkati.